ini kita akan belajar tentang penggabungan usaha atau yang sering kita sebut business combination. Topik ini seru banget nih teman-teman, karena kita bakal bahas gimana caranya dua perusahaan bisa jadi satu, kayak merger, akuisisi, konsolidasi. Selain itu, kita juga bakal lihat bagaimana pencatatan akuntansinya dilakukan. Siapkan catatan kalian ya, kita mulai. Oke, sebelum aku mau jelasin tiga bentuk penggabungan usaha, aku mau jelasin dulu penggabungan usaha secara umum. Penggabungan usaha atau business combination adalah proses di mana dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu entitas ekonomi dengan tujuan memperkuat posisi bisnis, memperluas pasar, atau meningkatkan efisiensi operasional. Nah, setelah kita tahu penggabungan usaha secara umum, aku mau jelasin lagi apa itu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang pertama, merger. Merger terjadi ketika satu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dan hanya satu perusahaan yang tetap hidup. Artinya, perusahaan yang bergabung kehilangan status hukumnya, sedangkan perusahaan yang menerima penggabungan tetap berdiri dan menjadi entitas baru yang lebih besar. Seperti contoh yang ada di bubble awan ini. Aku mau jelasin dulu PT X, Y, dan Z. Sebelum terjadi penggabungan usaha merger ini, mereka berdiri dengan satu suku masing-masing. Lalu terjadi penggabungan usaha, yaitu PT X, Y akan bergabung dengan PT Z. Setelah penggabungan usaha, hanya PT Z yang berdiri dengan entitas yang lebih besar, maka disebut dengan merger. Dalam praktiknya, merger ini sering digunakan untuk memperluas pasar, memperkuat posisi kompetitif, atau mengefisiensikan biaya operasional perusahaannya. Selanjutnya ada konsolidasi. Kalau pada merger hanya satu perusahaan yang bertahan, maka dalam konsolidasi semua perusahaan yang bergabung menjadi satu melebur jadi perusahaan baru. Perusahaan lama akan bubar dan terbentuk entitas baru dengan nama, struktur, dan identitas yang berbeda. Misalnya di sini bubble awannya ada PT A, B, dan C. Di mana perusahaan A, B, dan C ini saat terjadi penggabungan usaha akan melebur menjadi satu dan membentuk entitas baru. Contohnya perusahaan D. Jadi, konsolidasi biasanya dilakukan ketika dua perusahaan memiliki kekuatan seimbang dan ingin membangun sinergi dari awal tanpa mendominasi salah satu pihak. Jadi, konsolidasi itu perusahaan yang menjadi satu dibuat entitas baru yang teman-teman. Selanjutnya ada akuisisi. Kalau akuisisi itu berbeda dengan dua sebelumnya. Akuisisi itu terjadi ketika satu perusahaan membeli sebagian besar saham atau aset perusahaan lainnya, sehingga memperoleh kendali atas perusahaan tersebut. Perusahaan yang diakuisisi tetap berdiri secara hukum, tapi kendali manajemennya berpindah kepada pihak yang mengakuisisinya. Contohnya, perusahaan A membeli saham mayoritas perusahaan kecil untuk memperluas lini produksinya. Jadi, penjelasan singkat terkait apa itu merger, konsolidasi, dan akuisisi sudah selesai. Selanjutnya ke materi berikut. Materi selanjutnya adalah konsep akuntansi penggabungan usaha, di mana kriteria penggabungan diatur dalam PSAK tahun 2007 nomor 22, di mana metode akuntansi yang digunakan dalam penggabungan usaha itu ada penyatuan kepemilikan atau pooling of interest dan pembelian atau purchase method. Konsep yang pertama, pembelian atau purchase method, adalah metode akuisisi dengan mempunyai konsep yang mengasumsikan bahwa suatu perusahaan membeli perusahaan lain. Ini adalah metode yang dominan dan diwajibkan oleh standar akuntansi atau PSAK 71 pada saat ini. Untuk pencatatannya, perusahaan pengakuisisi mencatat aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi sebesar nilai wajar atau fair value pada tanggal akuisisi. Setelah antara harga beli atau imbalan yang dialihkan dan nilai wajar bersih aset yang diakuisisi dicatat sebagai goodwill jika positif atau keuntungan pembelian dengan diskon jika negatif. Yang kedua itu ada penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. Pada metode ini berasumsi bahwa tidak ada pihak yang mengakuisisi pihak lain, melainkan terjadi penyatuan kepentingan dan manajemen dari dua atau lebih entitas yang sebelumnya terpisah. Metode ini tidak lagi diizinkan karena standar akuntansi modern atau PSAK 71 karena tidak mencerminkan transaksi pertukaran yang sebenarnya. Metode ini hanya relevan secara historis atau dalam konteks pengecalonan tertentu di beberapa yurisdiksi. Baik, selanjutnya ada metode akuisisi dalam penggabungan usaha. Metode akuisisi dalam penggabungan usaha adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mengambil alih kendali atau kepemilikan atas perusahaan lain dalam penggabungan usaha. Nah, beberapa metode utama akuisisi dalam penggabungan usaha itu yang pertama ada akuisisi saham, kedua akuisisi aset, ketiga konsolidasi atau merger, dan yang keempat itu ada metode pembelian dan metode penyatuan dalam akuntansi.
Untuk akuisisi saham sendiri, perusahaan ini mengakuisisi membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan target. Ini bisa dilakukan secara tunai atau melalui pertukaran saham ataupun obligasi. Jadi perusahaan target tetap ada secara hukum, namun kepemilikan sahamnya berubah menjadi pengakuisisi. Kedua itu ada akuisisi aset, di mana perusahaan mengakuisisi aset tertentu dari perusahaan target, bukan sahamnya yang diakuisisi. Nah, untuk metode ini bertujuan untuk menghindarkan perusahaan pengakuisisi dari keberadaan pemegang saham minoritas di perusahaan target. Yang ketiga itu ada konsolidasi atau merger. Jadi konsolidasi sendiri adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang mengakhiri eksistensi perusahaan lama dan membentuk perusahaan baru dengan nama baru. Merger adalah penggabungan di mana perusahaan yang bergabung melebur dan hanya salah satu nama perusahaan saja yang bertahan. Selanjutnya itu ada metode pembelian dan metode penyatuan dalam akuntansi. Untuk metode pembelian sendiri, pengakuisisi mencatat aset dan kewajiban perusahaan target berdasarkan nilai pasar dan mencatat pembelian saham mayoritas. Untuk metode penyatuan, pemegang saham perusahaan yang bergabung mempertahankan kepemilikan di perusahaan gabungan tanpa adanya proses jual beli saham. Untuk proses akuisisi biasanya melibatkan tahap penawaran formal, due diligence atau uji tuntas, negosiasi, dan juga penutupan transaksi yang dilanjutkan dengan tahap pasca akuisisi untuk integrasi perusahaan itu sendiri. IFRS 3 tahun 2008 Business Combination menyatakan bahwa suatu entitas harus mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Ada 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada mengidentifikasi pihak pengakuisisi atau acquirer. Yang kedua menentukan tanggal akuisisi. Ketiga mengidentifikasi, mengakui dan mengukur aset yang diakuisisi dan liabilitas yang ditanggung. Yang keempat itu mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian murah. Hai, jadi di sini aku bakal lanjutin yaitu cara menghitung penggabungan usaha. Di sini ada ilustrasinya. Jika penggabungan usaha dilakukan dengan mengeluarkan satu jenis saham, ada 3 PT yaitu PT Dana, PT Danu, dan PT Dani. Totalnya itu ada 75 juta. Nah, PT Dana itu kekayaan bersihnya 15 juta, terus PT Danu 22 kita hitung dalam ribu aja, jadi 15.000, PT Danunya 22.500, terus PT Daninya 37.500. Itu tanpa goodwill. Nah, laba rata-ratanya PT Dana itu 2.250, PT Danu juga sama. Sedangkan PT Daninya itu 3.000. Cara menghitung laba normalnya, di situ diketahui kalau laba normalnya itu 6%. Nah, dikali dengan kekayaan bersih. Jadi 6%, kita fokus di PT Dana, 6% dikali dengan 15.000. PT lainnya juga sama ya, dikali 6% dari kekayaan bersih yang tadi. Setelah itu kelebihan di atas normal. Nah, itu dikurangi sama laba rata-rata. Jadi laba rata-rata dikurangi dengan laba normal yang udah dikaliin sama 6% yang tadi ya. Setelah itu kapitalisasi kelebihan laba normal. Di situ diketahui bahwa kapitalisasinya itu sebesar 20%. Jadi artinya dari kelebihan di atas laba normal itu dikali dengan 5. Kenapa dikali 5? Karena 100% dibagi 20% sama dengan 5. Jadi dikali dengan 5 kali. Nah, kalau misalnya diketahuinya kapitalisasi kelebihan labanya itu 25%, maka 100% dibagi dengan 25% sama dengan 4. Karena di sini 20%, jadi 100% dibagi 20% sama dengan 5. Nah, kelebihan di atas laba normal itu dikali sama 5. Jadi, misalnya yang PT Dana ini dapat kelebihan di atas laba normal itu 1.350. Nah, itu dikali 5, dapatlah 6.750. Setelah itu kita hitung kontribusi kekayaan relatif termasuk goodwill. Jadi kekayaan bersih ditambah dengan goodwill tadi. Maksudnya kekayaan bersih yang tadi ditambah dengan kapitalisasi kelebihan laba normal. Jadi yang terfokus PT Dana aja ya. Jadi 15.000 ditambah dengan 6.750 dapatlah 21.750. Nah, cara ngitung persentasenya itu kita jumlahin dulu dari kontribusi kekayaan relatif itu dijumlahin dulu 21.750 ditambah 27.000 ditambah 41.250 dapatlah 90.000. Setelah itu 90.000 kan tadi udah dapat tuh kontribusi kekayaan relatif termasuk goodwill, kita ambil PT Dana aja itu 21.750 dibagi dengan 90.000 tadi yang udah kita totalin semuanya PT Dana, PT Danu sama PT Dani. Dapatlah persentasenya itu 0,24. Kalau dipersenin itu sama dapatnya 20% gitu.